Terharu sih ya, karena itu tadi kita bisa melihat mereka bahwa biasanya mereka kita lihat di event-event menerima medali. Kalau ini kita melihat mereka menerima beasiswa gitu sebagai dukungan pemerintah untuk dia bisa terbiayai di bidang pendidikannya gitu. Halo insan Dikti Saintek, balik lagi di podcast Dikti Saintek Menyapa, tempat kita dengar cerita cerdas dan inspiratif dari dunia kampus, sains, dan teknologi. Bareng saya Fiza, sebelum kita mulai, saya punya pantun dulu nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Lari pagi bareng atlet sepak bola. Sambil jalan, sambil bercerita. Kini para atlet tak hanya juara di arena, tapi juga di bangku kuliah yang penuh cita-cita. Oke, ya episode kali ini kita akan bahas beasiswa atlet berprestasi 2025 sebagai bentuk dukungan nyata negara untuk atlet muda yang ingin kuliah dan tetap berprestasi. Untuk bahas lebih jauh beasiswa atlet berprestasi ini, kita sudah kedatangan narasumber dari PPAPT, Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Ketua Tim Kerja KIP Kuliah dan Adik, Bapak Dr. Muni Ika. Apa kabarnya Bapak Muni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Insya Allah harus sehat. Harus sehat, semangat Pak. Pasti. Okay. Apalagi untuk mahasiswa atlet berprestasi harus kita semangat. Betul sekali Pak, semangat. Nah, bisa dijelaskan nggak nih Pak terkait program beasiswa atlet berprestasi 2025 ini? Bagaimana latar belakang dan tujuan sebenarnya Pak? Oke, baik. Jadi beasiswa atlet berprestasi ini adalah beasiswa yang diluncurkan oleh Kemdikti Saintek di tahun 2025 ini, lalu kemudian ingin memberikan kesempatan kepada atlet-atlet muda yang berprestasi. Jadi bukan hanya sekedar dia berprestasi di cabang olahraga, tapi juga dia kita dorong berprestasi di dunia akademik gitu. Lalu kemudian beasiswa ini adalah beasiswa yang diluncurkan oleh Kemdikti Saintek, lalu kemudian bekerja sama dengan Kemenpora dan juga didukung penuh oleh kantor staf Presiden. Oh baik, jadi memang ada andil dari Kemenpora juga ya Pak ya? Betul. Jadi kalau proses seleksinya kira-kira bagaimana Pak kalau boleh tahu? Oke, baik. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa ini adalah beasiswa yang ada di Kemdikti Saintek, lalu kemudian juga bekerjasama dengan Kemenpora gitu. Jadi kerjasama dalam ini adalah, jadi seleksinya itu, usulannya itu direkomendasikan oleh Kemenpora gitu. Jadi data-data penerima itu diusulkan oleh Kemenpora ke Kemdikti Saintek, lalu kemudian kita diverifikasi oleh PPAPT dan perguruan tinggi tentunya. Oh baik, jadi memang proses seleksinya Kemenpora dan diverifikasi Kemdikti Saintek begitu ya Pak ya? Nah, ya, untuk bersama perguruan tinggi ya, karena kan mereka kan sudah jadi mahasiswa ya. Nah, untuk persyaratannya Pak, kalau kita boleh tahu nih Pak, tadi sebelumnya mahasiswa semester berapa yang boleh ikut, seperti itu, apakah ada Pak? Ya ada, jadi beasiswa atlet ini memang kita berikan kesempatan kepada mahasiswa atlet berprestasi, lalu kemudian dia dari semester 1, semester 3, 5, dan 7 kita berikan kesempatan untuk bisa ikut dalam beasiswa atlet berprestasi ini gitu. Jadi kita berikan kesempatan, apalagi kan beasiswa yang juga sudah cukup lama ya, terakhir 2018 beasiswa atlet ini, sekarang baru ada lagi untuk untuk membantu para atlet dan fasilitasi ya Pak ya. Baik, dan untuk kalau dari skema pendanaannya itu kira-kira penerima beasiswa dukungan apa nih Pak yang diterima, yang diberikan oleh beasiswa ini? Ya betul. Baik, kalau untuk skema pembiayaannya, jadi kita berikan itu 2 skema pembiayaan, satu biaya hidup dan satu biaya pendidikannya atau UKT-nya. Jadi kalau UKT-nya itu kita berikan besaran itu at cost, berapa besaran biaya pendidikannya atau UKT-nya gitu ya. Lalu kemudian biaya hidupnya kita berikan per bulan kepada penerima beasiswa atlet ini. Jadi kalau biaya pendidikan kita transfer ke rekening perguruan tinggi, kalau biaya hidupnya kita transfer ke rekening mahasiswa. Oh, jadi langsung ke mahasiswa. Betul, penerima manfaat biar bisa dia gunakan gitu uangnya gitu kan. Oh, begitu. Jadi kalau UKT berarti berbeda dengan KIP dan beasiswa yang ada nominal batasannya ya Pak ya. Kalau ini sesuai nominal
UKT UKT yang mahasiswa tersebut betul, ya? betul, Oh, betul. baik, dan itu menjadi salah satu kelebihan juga ya untuk beasiswa ini. Nah, untuk peluncurannya saya dengar-dengar itu baru tahun ini ya Pak ya? Maksudnya baru dimulai lagi tahun ini. Betul. Ini kita luncurkan baru kemarin tanggal 22 Oktober kita luncurkan, dan itu setahun juga pemerintahannya Presiden Prabowo ya, yang kemarin tanggal 20 Oktober kita luncurkan beasiswa atlet ini di tanggal 22 Oktober, karena memang juga beasiswa atlet ini adalah bagian dari astacitanya juga Pak Prabowo ya, bahwa bagaimana memfasilitasi para atlet untuk diberikan beasiswa gitu. Oh baik, nah pihak peluncuran kemarin ini pihak mana saja Pak kalau boleh tahu yang datang, karena tadi sepertinya banyak pihak dan juga memang kita serap dari astacitanya presiden kita dan juga banyak latar belakangnya, kira-kira boleh tahu Pak? Jadi ingin saya tegaskan lagi bahwa beasiswa ini sebetulnya memang diawali oleh ide dari kantor staf presiden ya, terus lalu kemudian mendorong ke Kemendikbudristek untuk mengadakan beasiswa ini gitu ya. Terus jadi yang kemarin yang hadir itu ada dari kantor staf presiden, terus ada dari Kemenpora sendiri tentunya, terus ada juga dari Bappenas, terus hadir juga kemarin dari Kemenko PMK juga hadir untuk memberi support dari beasiswa atlet ini. Yang tentunya dengan kita juga kemarin kan hadir Pak Wamen juga memberikan arahan dan sambutan di kegiatan peluncuran di Kemenpora, Wamenpora juga hadir memberikan sambutan, artinya sebagai bentuk support pemerintah terhadap mahasiswa atlet yang berprestasi ini. Ya, untuk program beasiswa ini betul, ya Pak ya. Betul. Dan tentunya para mahasiswa penerima bantuan juga hadir ya Pak kemarin ya Pak. Betul. Jadi kemarin kita sudah launching beasiswa sekaligus penyerahan penerima secara simbolis. Oh, simbolis ya Pak. Oke. Baik, nah bisa diceritakan juga nggak nih Pak untuk penerima beasiswanya yang kemarin diluncurkan dan menerima secara simbolis itu dari mana saja dan prestasinya apa saja sih Pak? Atlet mana aja? Iya. Ada beberapa kampus tentunya, dan kampus ini tentunya kampus di bawah koordinasinya Kemendikbudristek ya gitu, dan kita menyediakan slot untuk beasiswa atlet sebanyak 200 penerima. 200. Betul. Tahun ini 200. Betul. Dan ada kemungkinan bertambah Pak setiap tahunnya? Kita belum bicarakan terkait dengan tahun depannya ya gitu, tapi bahwa di tahun ini kita luncurkan beasiswa atlet berprestasi itu. Oh iya, dan untuk prestasinya Pak, tadi untuk atlet-atletnya apa dari cabang olahraga mana? Betul. Jadi untuk syarat penerima beasiswa atlet berprestasi ini adalah dia mahasiswa tentunya yang tadi semester 1 sampai semester 7, lalu kemudian dia menjuarai juara 1, atau juara 2, juara 3 atau peraih medali emas, perak ataupun perunggu pada event nasional ataupun internasional. Jadi pada event-event, karena ini kan kita dorong betul-betul yang atlet yang berprestasi ya. Jadi eventnya pun kita lihat bahwa ini pada event nasional dan juga event atau event internasional yang tadi yang peraih juara 1, 2 atau 3 atau peraih medali emas, perak ataupun perunggu. Oh baik, jadi memang minimal tingkat nasional ya Pak ya. Betul. Dan betul. untuk penerima simbolis kemarin itu dari kampus mana saja dan prestasinya apa nih Pak kalau boleh tahu? Iya, jadi kemarin itu dari kuota 200 sebagai penerima beasiswa atlet ini, kemarin ada 4 orang hadir sebagai penerima simbolis. Itu ada di beberapa perguruan tinggi, itu ada di Universitas Indonesia, itu prodinya psikologi. Terus dia juara peraih medali emas pada PON, cabang olahraganya balap sepeda. Terus ada juga dari Akademi Olahraga Prestasi Nasional, prodinya ilmu kepelatihan olahraga, cabang olahraga karate, dia juga peraih medali emas pada kejuaraan tingkat nasional. Terus ada juga dari Universitas Negeri Jakarta, terus prodinya pendidikan kepelatihan olahraga, pencak silat, peraih medali emas. Terus ada juga dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dia jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, dari atlet dayung, juga peraih medali emas gitu. Jadi yang kita luncurkan kemarin dan ada penerima secara simbolis
itu prodinya bukan hanya prodi dari olahraga gitu. Ada prodi yang non olahraga pun, karena memang kita dorong mereka itu dia bisa kuliah di prodi mana saja gitu. Sebagai contoh kemarin yang hadir penerima secara simbolis itu atlet balap sepeda, itu prodinya psikologi dari UI gitu. Dia peraih medali emas gitu. Jadi ingin kita dorong betul atlet-atlet yang berprestasi ini, dia tidak hanya berprestasi di bidang olahraga, tapi dia juga bisa menunjukkan prestasi akademiknya di bidang non keolahragaan. Contohnya tadi yang psikologi gitu kan. Ya, Pak. Itu kan luar biasa ya, mahasiswa atlet lalu kemudian dia dapatkan beasiswa, dia kuliah di prodi yang non keolahragaan justru gitu. Tapi tetap kita akan dorong bahwa terkait dengan prestasinya, tetap akan kita dorong mereka untuk tetap eksis di berprestasi di keatletannya ya, di olahraga, dan juga kita dorong untuk agar kemudian di dunia akademiknya gitu ya, dia juga punya prestasi akademik yang baik tentunya gitu. Jadi sejalan seiring gitu, berprestasi secara atletnya dan juga berprestasi secara akademiknya gitu. Iya, menarik sekali Pak ya, berarti ya. Tadi betul. Psikologi tapi juga atlet juga, Betul. begitu ya. Dan berarti tidak membatasi, betul kata Bapak Betul, ya. betul. Iya, dan tidak ada di persyaratan juga ya Pak ya, kalau harus dari olahraga atau lain sebagainya, itu memang terbuka untuk Betul. atlet. Justru kita buka ruang memang non prodi non olahraga pun boleh Iya. gitu. Betul. Ya, dan itu cukup menarik ya insan Dikti Saintek semua. Jadi jika memang punya passion di non akademik, khususnya tadi di atlet olahraga, tidak perlu sampai berhenti di sana ya Pak ya. Kan kadang ada yang mungkin merasa terbatas waktunya Pak. Betul. Dari latihan-latihan itu. Dan ini memang program dikhususkan untuk membuka fleksibilitas juga bagi para atlet ya Pak. Betul. Oke, baik. Nah, untuk dampak serta harapan sendiri nih Pak, bagi para penerima program ini, selain tadi fleksibilitas dan lain sebagainya, apakah ada harapan-harapan lain nih Pak untuk penerima beasiswa? Jadi kita ingin harapkan sebetulnya kalau artinya mahasiswa atlet yang berprestasi ini, lalu kemudian dia setelah misalnya dia sudah tidak bisa lagi berprestasi karena mungkin dari sisi umur misalnya, tapi kan paling tidak dia sudah siap dengan dunia kerja dan dengan kualifikasi pendidikannya gitu ya. Misalnya dia sudah menjadi seorang sarjana, lalu kemudian dia mungkin di keatletannya mungkin sudah tidak berprestasi, tapi dia sudah menjadi seorang sarjana. Artinya dunia kerja siap menampung mereka-mereka untuk bisa berpartisipasi atau bekerja dengan bukan karena keatletan lagi, tapi dengan keahlian dia sebagai seorang sarjana misalnya gitu. Oh iya, jadi bekal juga untuk masa Betul. depan dan karir ke depannya ya Pak ya. Betul. Ya, bukan hanya terbatas di atlet tapi bisa Betul. di-expand lagi lebih jauh. Nah, mungkin tidak mudah bagi mereka dengan rutinitas latihan mereka begitu ya Pak, dan disesuaikan juga dengan kampus, tugas akademik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dukungan yang paling terasa dari program ini, dari Kemdikti Saintek ini agar mereka sukses di dunia akademik, apakah ada juga Pak? Iya, tetap karena mereka ini adalah mahasiswa atlet berprestasi, tetap kita dorong mereka tetap dia tunjukkan prestasinya di bidang olahraga, tapi lalu kemudian di bidang akademik juga kita akan dorong mereka untuk tetap berprestasi di bidang akademik. Salah satunya nanti kita akan melakukan proses pembinaan. Nanti ini kalau setelah peluncuran kemarin dan penyerahan secara simbolis, kami dalam waktu dekat juga kami akan mengadakan kegiatan pembekalan kepada mahasiswa penerima beasiswa atlet ini, biar kemudian mereka pahami apa yang menjadi target dan tujuan utama kita terkait dengan beasiswa atlet ini. Jadi dia bukan hanya berprestasi di dunia atlet gitu ya, tapi dia juga kita dorong untuk dia berprestasi di dunia akademik gitu. Iya, dan ini rasanya sangat bermanfaat sekali bagi para mahasiswa yang sebenarnya ingin sekali tetap berprestasi begitu di non akademik, tapi karena keterbatasan waktu kuliah mungkin ya Pak, atau tugas-tugas lainnya. Tenang saja teman-teman insan Dikti Saintek, karena ada dukungan dari pemerintah dan bisa sekali untuk dicoba untuk para mahasiswa semester 1 hingga 7. Betul. Dan bisa dilihat lebih lanjut juga terkait persyaratannya mungkin ya Pak di website dan lain.
dan bisa lebih lanjut lagi diperdalam. Nah Pak Muni, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak soal beasiswa atlet berprestasi ini ya Pak. Untuk selanjutnya kita mau santai sedikit Pak, kita mau main mini game boleh? Boleh. Oke, udah siap. Jangan sulit-sulit ya. Iya, tidak sulit-sulit. Tenang saja Pak, bukan olahraga juga. Oke. Nah, kita mau main mini game. Ya. Ini simpel aja Pak. Pertanyaan yang saya keluarkan, Bapak bisa jawab dengan satu kata pertama yang terlintas di pikiran Bapak dan boleh dielaborasikan juga nantinya. Oke, siap? Ya. Oke, pertanyaan pertama. Satu kata yang menggambarkan atlet Indonesia hari ini. Berprestasi. Jadi luar biasa. kita bisa lihat prestasi mereka itu bahkan ada event nasional bahkan internasional dan meraih medali emas malah gitu. Ya, kita bangga ya Pak ya. Yes. Oke. Nah, untuk yang kedua, hal pertama yang dirasakan saat program diluncurkan. Bangga. Bangga. Kita bisa melihat mereka gitu ya. Bisa mereka bukan hanya sekedar diberikan apresiasi terkait dengan keatletannya gitu ya, prestasi di atlet, tapi juga kita berikan apresiasi terkait dengan pembiayaan dalam bentuk beasiswa, itu kan luar biasa. Kita bangga negara hadir buat mereka gitu. Nah, untuk selanjutnya, momen paling berkesan selama mendampingi penerima beasiswa. Terharu sih ya, karena itu tadi kita bisa melihat mereka bahwa menerima beasiswa gitu sebagai dukungan pemerintah untuk dia bisa terbiayai di bidang pendidikannya gitu. Baik, ini terakhir nih Pak. Harapan terbesar untuk program beasiswa atlet berprestasi 2025. Ya, jadi harapan kita itu dia tetap berprestasi di dunia olahraga, tapi lalu kemudian dia juga harus punya prestasi di dunia akademik gitu. Jadi setelah nanti dia jadi seorang sarjana misalnya, lalu kemudian dia bisa siap dengan dunia kerja, punya skill, punya keterampilan, sehingga dia bisa bekerja setelah menjadi seorang sarjana. Itu saya pikir. Baik, terima kasih Bapak. Berarti tadi itu harapan untuk para penerima ya Pak. Dan untuk kedepannya nih Pak, kita berharap tentunya ya program ini tetap berkelanjutan gitu ya, biar negara agar tetap memberikan support kepada mereka yang punya prestasi di bidang olahraga ini, lalu kemudian itu agar bisa juga menunjukkan prestasinya di bidang akademik itu, sehingga kita punya harapan tentunya tahun-tahun ke depan beasiswa ini juga masih tetap hadir gitu ya, sehingga ini kita butuh memang dukungan juga dari berbagai macam pihak, termasuk dari dukungan dari Bappenas, dukungan dari KSP tentunya gitu ya, untuk tetap mendorong beasiswa atlet ini tetap ada gitu. Teman-teman insan Dikti Saintek, jangan takut dan jangan ragu ya Pak, jika memang memiliki potensi untuk berprestasi di bidang atlet dan olahraga, bisa dilanjutkan dan dicoba juga beasiswa ini. Baik, luar biasa. Dari lapangan nih ke ruang kelas, kita tetap merasakan semangat juara dari para atlet kita ya Pak ya. Dan program beasiswa atlet berprestasi 2025 ini juga saya rasa membuktikan negara hadir begitu ya Pak, untuk anak muda berprestasi dari berbagai latar belakang. Nah Pak Muni, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Atas inspirasi, insight-nya, sharing-sharingnya. Siap, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan terima kasih juga untuk para penonton insan Dikti Saintek yang sudah menemani dari awal hingga akhir. Untuk podcast kali ini kita tutup dulu. Saya Fiza, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap menginspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Dikti Saintek berdampak.